nyampe. Kayaknya si Iya. Koko masih sepi ya, belum. Ko Fandi kayaknya belum sampai deh. Tunggu Coba. aja nggak apa-apa Cong ya. Boleh, nggak apa. Tadi dia bilang ke gua nggak tahu nih dia masih di jalan kayaknya kejebak macet. Oke, yang penting udah nyampe duluan. Aman. Nah, Cong, Gimana? sambil nunggu kita sharing to caring kali ini. Sharing lucu. Sharing-sharing ya lucu dan berfaedah dan kayaknya nih Amin. sharing kita nih. Gimana? Apaan tuh? Ya kemarin kan di video gue yang ke-5 ya yang gue sama Tio tuh. Oh, Nah, yang lo bikin sama Tio? iya yang sama ade lo. Gue kan ngebahas lo nih. Ngebahas gue? Sekilas sih. Oh gitu. Kagak banyak lah. Oke. Gitu. Kita sharing-sharing gitu kali ya. Boleh, Karena boleh. Yaudah nih mulai nih. Tapi mulai ciri khas gue dulu. Oh, ada ciri khas. Ada Gimana yang tuh? langsung gitu. Gimana biar gue tahu nih? Langsung. Ahlan wasalan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah balik lagi di channel YouTube Ko Firdaus. Nah, alhamdulillah kali ini tempatnya berbeda nih. Biasanya Di studio ini sekarang di parkiran nih. di parkiran. Dampar, di parkiran. Dampar. Nah, sebelum itu teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe sekarang juga yang belum nih. Nama channelnya apa, Pak? Ko Firdaus. Siap. KOH Firdaus. Nah, jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Dan jangan lupa lagi nih nyalahin loncengnya biar tahu nih kalau Ko Firdaus upload Ada foto, video-video baru kan? video-video Jadi baru. langsung dapat notif. Notif, nggak bunyi notifnya kayak kering gitu. Nah, iya yang tadi gue bilang Gimana tuh? sambil nunggu nih ya lumayan lah nih ya bang. Kita nyampe duluan nih hari ini, tumben nih. Iya nih, Gimana? biasa lah itu Jakarta Nggak bisa diprediksi. nggak bisa diprediksi. Iya. Nah sambil nunggu kita ngobrol-ngobrol santuy. Kemarin tuh gue bilang tuh di konten Tio, gue bilang By the way nih, Kenapa tiba-tiba nih langsung diajak bikin video nih. Nggak apa-apa, biasanya kalau yang tiba-tiba tuh langsung jadi. Aduh. Iya kan, kalau yang dijadwalin nih Gue biasa sebenarnya kurang pede depan kamera gini nih, masih rada-rada. nggak apa-apa. Oke. Ini biasanya kalau yang ditentuin tuh jadwal biasanya nggak jadi mending kayak gini. Dadakan langsung. Dadakan, biar seru. Dadakan seru kan. Oke. Gimana? Nah kemarin tuh gue bilang Cong, nih nama panggilannya Acong nih, bukan Bencong. Bukan. Gue dipanggilnya Acong dari dulu. Nama nickname-nya. Nah kebetulan di konten gue yang Tio kemarin gue ngebahas tuh tentang kalau Tio tuh punya abang sang penghafal Al-Quran. Berat banget nih. Oh aduh. Nah ini sebelah gue nih teman-teman nih. Ya sapa dulu dong. Halo semua. Iya. Salam kenal. Please introduce yourself. Kan gitu. Jadi dia mau kenalan dulu nih guys. Coba. Oh gitu, berarti nama gua Wahid Mandera. Tapi gua biasa dipanggilnya Acong dari dulu. Gitu. Jadi mungkin teman-teman sekeliling gua, sekitar gua nih manggil gua Acong. Mungkin karena face gua kali ya. Biasanya Chinese gimana gitu kan. Iya, Acong. Identik ya. Kemarin tuh yang sempat masuk di video YouTube-nya Ko Firdaus tuh adik gua. Namanya Tio Mandera. Iya. Gitu. Nah sekarang nih gantian karena gue bilang next insya Allah ada kakaknya. Akhirnya baru sempet sekarang ya. Maksudnya alhamdulillah waktunya cocok gitu. Bisa ketemu, bisa bikin video bareng. Iya. Walaupun ini dadakan ya sebenarnya. Parah. Siapa nih, gue gak tahu mau tanya apa nanti. Ya nih. Parah. Yang gue bilang lu nih seorang sang penghafal Al-Quran. Nah gimana nih maksudnya Cong biar kayak teman-teman tahu nih kayak lu gimana sih cara ngafalinnya atau kayak bisa dikasih tahu bocorin berapa juz kan gitu. Waduh, berat nih kalau. Berat nih. Yang gua tahu nih sang penghafal Al-Quran itu biasanya 30 juz kamil. Gimana tuh? Aduh, mungkin sebelum gue mulai
ini kan tadi udah disebutin kayak gitu kan. Gue minta doanya dulu dari teman-teman. Biar gue konsisten, bisa terus murojaah, bisa terus ngejaga. Amin. Karena ngejaganya itu yang penting. Mah pasti itu. Nah, pasti gitu. Insya Allah. Ya kalau dibilang kayak gitu, sebenarnya dulu kalau cerita dulu nih sebelumnya. Kebetulan sama nih, bokap gua sama bokapnya Ko Firdaus sama. Sama-sama mualaf. Jadi memang gua berasal dari keluarga mualaf. Alhamdulillah gue dilahirkan dari Islam. Begitu lahir gue udah Islam. Karena yang mualaf tuh bokap gue. Dari bokap yang mualaf. Nah bokap gue nikah sama nyokap gue Betawi asli, nyokap gue. Betawi asli. Gitu. Anak Betawi. Itu Sidul nih si Acong. Jadi gue bisa disebut Asnawi biasanya. Asnawi. Asli Cina Betawi. Nah singkat-singkat cerita. Kulit sama gitu. Sama kita. Oke. Tapi di sini nggak memandang warna kulit, ras, suku, bangsa dan budaya. Semua sama. Bravo, toleransi. Nah, singkat cerita, gue tumbuh di keluarga mualaf. Karena bokap gue ngerasa awam dan baru dengan Islam. Dia punya tekad sendiri. Dia pengen nggak apa-apa orang tuanya yang mungkin merasa sedikit pengetahuan agamanya, tapi dia pengen anak-anaknya bisa lebih dari dia. Pasti awalnya tuh dari berangkat niatnya kayak gitu sebelumnya. Nah akhirnya mulai dari gue SD, SMP, SMA itu sekolah gue yang berbau Islam terpadu deh. Wih, gitu pokoknya yang ada IT-nya. Mungkin titik baliknya itu gue bisa bilang waktu gue SMA. Titik baliknya? Karena pesantren gue. Wah, pesantren nih. Iya. Kalau gitu. Pesantren ya, kalau bedanya, kalau gue waktu itu gue nggak pesantren yang di Al Haromen. Dia lebih keren lagi nih, dia ke Madinah cuy. Iya, tapi sebenarnya enggak. Tapi sebenarnya kan di Al Haromen. Al Haromen tuh bukan pesantren nih, teman-teman. Jadi kayak sekolah internasional, jadi kayak sekolah umum biasa lah gitu. Nah, ini di pesantren. Alhamdulillah dulu di pesantren. Nah, kebetulan ceritanya juga anak pesantren nih. Anak masuk pesantren. Itu pilihannya cuma 2. Menurut gue nih dan pengalaman teman-teman gue, anak masuk pesantren itu cuma 2 pilihannya. Kalau nggak terpaksa, dipaksa. Nah, itu kalau lu gimana tuh? Nah, kalau gue pikir-pikir ya kayaknya dulu itu gue lebih ke arah terpaksa gue masuk pesantren. Temen-temen nih terpaksa nih. Nah terus karena ceritanya dulu menarik nih. Gue tes di salah satu sekolah pesantren itu. Gue tes disuruh dulu pertamanya. Disuruh tes segala macam. Alhamdulillah gue dapat beasiswa full di situ. Alhamdulillah. Beasiswa full. Nah, cuma ternyata beasiswanya itu full programnya program tahfiz. Jadi berpacunya sama hafalan lu nih. Semester sekian harus dapat sekian juz, semester sekian harus dapat sekian juz, dan di akhir semester tuh ada ujian-ujiannya. Wih, lisan atau nulis nih? Lisan. Wow, lisan teman-teman tuh. Jadi dulu awalnya kayak gitu. Terus biaya sekolah mahal nih di Jakarta cuy. Oh, Jakarta ya. Tiba-tiba dapat change kesempatan buat sekolah gratis. Gue pikir-pikir ya lumayan kan biaya sekolah, gue ngirit tuh 3 tahun. Berarti bisa buat adik gue deh. Dia bisa les macem-macem ya kan. Terpaksa nih kan. Ya udahlah. Bismillah lah, pesantren gue 3 tahun. Berapa? 3 tahun. 3 tahun. SMA tuh, atau SMA, 2 SMA, 3 SMA. 3 SMA. High school. Wow. Nah, tuh ya anak Jakarta lo tau sendiri, apalagi dari SMP udah ngelihat nih dari dulu, wah SMA pensi. Udah kebayangnya, wah ajib nih, seru nih. Waduh, jadi ketua OSIS. Waduh, kacau. Kan gue juga punya pikiran, wah sekolah gue nih, ntar gue cari SMA negeri yang kayak gini nih, seru nih. Apalagi bikin acara, nongkrong sama anak-anak. Wah, jadi stars gitu ya. Gue udah pikiran kayak gitu kan. Tiba-tiba 180 derajat cuy. Waduh. Jadi lo masuk pesantren. Laki semua. Laki semua. Laki semua dan
mohon maaf, handphone segala macam lu nggak bisa megang dong. Nah itu standar tuh pesantren. tuh, jadi lu selama 3 tahun nggak tahu sosmed? Tahu sosmed main, tapi cuma sebatas ya Gitu-gitu paling sebulan sekali, bisa seminggu sekali. Ketika lu dapat handphone yang dipikirin pertama lebih karena nyokap sih, orang tua kan. Langsung gue nelpon. Iya sih ya. Emang waktu itu pesantren gue nggak gitu jauh di Jakarta, di Cibubur. Nah Cibubur Tapi tuh walaupun nggak jauh, gimana ya, lingkungannya kan lo nggak bisa kemana-mana. di situ aja lah ya. Lo stay di situ, nggak bisa kemana-mana. Tuh akhirnya selesai, alhamdulillah dari situ. 3 tahun gue di situ. 3 tahun. Alhamdulillah waktu itu program 10 juz kan. Wih, Selesai, 10 juz. alhamdulillah. Berapa 3 tahun tuh? 3 tahun. Nah, Oke. lanjutlah, gue harus lanjut ke kuliah. Nah, pas masuk kuliah ini gue rada dilema. Nah, nih dilemanya kayak galau. Gue akuin gue dilema itu pengaruh lingkungan pasti. Oh, pasti tuh, pasti. Karena orang pesantren kan. Heeh. Nah, teman-teman gue beberapa tuh banyak yang nggak lanjut kuliah. Enggak lanjut. Nggak. Wih. Mereka masuk ke Mahat Tahfiz dulu, pesantren tahfiz. Oh. Yang khusus cuma buat tahfiz doang ya. Jadi tiap hari ya kita cuma ngafal, setoran, murojaah, nambah hafalan baru, murojaah. Pokoknya nggak ada belajar umum, nggak ada full tahfiz doang. Gitu. Jadi benar-benar ini ya, maksudnya bener-bener yang khusus, memang khusus banget ya. Khusus buat itu doang. Nah, gue kepikir apa gua selesain aja ya 30 juz waktu itu. Soalnya tanggung nih, udah ada 10. Setelah itu gue baru kuliah. Gue berunding, akhirnya ya udah bismillah, gue sign dulu. Gue jadi nunda kuliah gue 1 tahun. Wih, gile Ya, mantap. Nah, alhamdulillah di situ 1 tahun full cuma buat ngafal gitu doang. Alhamdulillah selesai. Gitu. Gitu ceritanya. Jadi sejarahnya dulu, gitu ya. Jadi, alhamdulillah, jadi kayak apa, dia nunda setahun. Jadi lo itu nunda setahun buat sekolah tahfiz lagi ya. Ya. Bisa istilahnya tuh ngelanjutin lagi. Nyasain deh. Masya Allah. Nah, lu sekarang nih kuliah, lagi kuliah sekarang nih, kuliah di mana nih sekarang? Nah, alhamdulillah begitu gue kelar dari yang tahfiz pendokteran itu selesai, gue masuk kuliah. Gue kuliah di psikologi. Masya Allah nih. Universitas sebutin? Oh boleh, nggak apa-apa. Ya, gue lulusan dari Universitas Persada Indonesia YAI Fakultas Psikologi. Masya Allah. Jadi gue masuk jurusan psikologi. Jadi alhamdulillah udah lulus dong, udah kan? Udah. Sekarang, tapi alhamdulillah sekarang gue lanjut S2. Gue lagi ngambil profesi psikolog. Gila. Bravo, gitu. tepuk tangan banget. Doain Di udah apa? Aduh, jangan disebut. Jangan ya. Nih, berat nih. Ya pokoknya gitu loh, udah apa namanya, udah dia menghafal tahfiz, terus lagi S1 udah psikologi ya. Psikologi kan berat kan, maksudnya kayak ngebaca orang kan. Waduh. Ngebaca melenceng dikit tuh jadi dukun dong. Bukan ya. Kita beda dong. Dukun secara Islami. Bukan ya. Gak ada dukun yang Islami. Gak ada ya, gak ada. Nah, jadi itu aja sebenarnya sempat jadi polemik juga tuh. Begitu kelar 30 juz, terus gue milih masuk psikologi. Gitu. Karena banyak di luar yang kenal juga, dan di lingkungan gue itu yang bahasanya kayak, kenapa lu udah kelar 30 juz kok lu nggak ke Madinah, atau lu nggak ke Timur Tengah, lu nggak ke Mesir, lu nggak ke Sudan. Padahal teman-teman pesantren gue banyak yang ke Mesir, ke Sudan gitu. Nah itu tuh kenapa tuh? Nah, sebenarnya gue inget banget waktu gue SMA sama pemilik sekolah gue nih. Kita lumayan dekat. Cibubur tuh. Yang di Cibubur itu. Gue lumayan deket di situ. Ustadz gue bilang gini, ketika lu masuk pesantren, lu belajar ilmu agama, lu ngafal Quran, itu nggak menuntut lo lulusan pesantren itu harus jadi ustadz atau lo harus jadi ulama. Gitu. Karena dakwah itu kan kewajiban. Betul. Semua orang wajib buat dakwah, wajib buat ngajak. Oh iyalah. Nah,
lu boleh mau jadi dokter, lu boleh. Lu mau jadi pilot boleh, lu mau jadi atlet boleh. Boleh. Tapi lu jadi dokter yang hafal Quran. Wih, tuh kan. Lu mau jadi polisi yang hafal Quran. Lu mau jadi TNI yang hafal Quran. Lu mau jadi desainer, lu mau jadi arsitek, lu mau jadi psikolog. Jadi pembisnis apalah. Yes. Nah, kalau seandainya orang zaman sekarang masih mikir anak pesantren semua jadi ustadz, bahasanya gimana Islam mau maju? Wih, ya dong. Gila tuh. Nanti yang isi pos-pos jadi pengusaha, jadi politikus, terus jadi insinyur, jadi arsitek, siapa? Tapi jadilah semuanya dengan basic Islam yang memadai. Wih, gila tuh keren, ajib banget tuh. Saya gue memilih passion gue di psikologi, akhirnya gue masuk psikologi. Nih kalau gue waktu itu pernah nih guys, kayak diwacain kayak, lu kenapa nih segini, bener, wih gila. Gua entah apa di belakang itu punya bisa baca-baca, tapi enggak emang anak baca apaan? Anak psikologi tuh kayak ini karena belajar kali ya, maksudnya dia tahu ya gitu. Kan kita di fakultas psikologi kan pelajarin psikologi manusia kayak gimana. Betul. Oh, tanda-tanda orang cemas nih kayak gini. Tanda-tanda orang lagi takut kayak gini. Yang orang lagi stres kayak gimana, kan kita pelajarin, ada researchnya. Gitu. Jadi nggak semata-mata tuh ketika psikolog kayak bilang, wah, misalkan kamu tuh kayak gini ya, kamu kayak gini, bukannya dia kayak dukun gitu ya. Enggak, ada ilmunya dan itu dipelajari. Gitu. Nah ini nih, lu kan sama nih, maksudnya kayak gue kan, gitu, Chinese Muslim. Ada gak sih, maksudnya kayak lu di dalam perjalanan lo nih, gitu, ada cerita yang unik gak sih, atau kayak suka dan dukanya gitu, Cong? Maksudnya kayak pasti sih banyak sih, mungkin lo ya kalau diceritain semuanya kepanjang. Yang wow banget gitu. Unik ya, jadi yang keluarga mualaf gitu ya. Enggak, cerita maksudnya ya keluarga mualaf juga kayak sama lu. Pengalaman pribadi lah. Pengalaman. Kalau gue kan ada kan waktu itu kayak misalkan gue mau sholat Jumat nih, gitu kan. Tapi pas ketika udah mau sholat Jumat, udah komat nih. Ditanya. Ditanya, Mas mau ngapain? Dalam hati, ya Allah gue mau diri, mau kosong takbir gitu ya kan, udah komat kan gitu ya. Nah makanya itu unik kan gitu. Apalagi dibilang, Mas mau kemana? Bukan mau kemana, Mas mau ngapain? Nah gitu, mau sholat apa? Gitu. Oh kirain mau ke numpang kamar mandi gitu. Nah, jadi ada gak sih lo? Ada yang gue masih berkesan buat gue, inget banget. Nah apa tuh? Jadi kalau teman-teman semua ingat nih, ngalamin juga ketika lu baru pertama kali masuk kampus, kita di ospek kan. Nah pasti itu ada ospek kampus, ospek fakultas, terus nanti ada lagi malah kampus-kampus yang udah ospek kampus, fakultas, jurusan. Untung gue nggak kuliah di ini ya. Ini kalau pengalaman anak kuliah Indo nih. Alhamdulillah di Madinah nggak ada. Nggak ada ospek-ospekan. Maafi. Nah, ceritanya yang pertama kali nih, ospek kampus dulu nih, semua fakultas tuh dikumpulin kan. Tuh ospek nih, mahasiswa baru, kayak ikutlah tuh gue kegiatan segala macam. Gue inget banget itu hari Jumat. Nah, kampus gue, musolahnya itu masjidnya di lantai basement. Karena di hari itu semua fakultas ngumpul di situ, otomatis nggak muat dong. Nggak muat lah. Akhirnya sholatnya itu, emang gue lihat nih pas hari Jumat itu, gue datang ke kampus, di pelataran kampus gue ada tenda. Cuma gue mahasiswa baru kan, gue nggak tahu dong. Udah tiba-tiba jam 11 di break tuh acara Isoma. Istirahat, sholat, makan. Jumat kan. Nah kakak-kakak BEM nih yang dari senior. Dari UKM keagamaan itu, ya dengan atribut almetnya mereka kan, terus pakai lambangnya banyak banget gitu kan. Turun nih ke mahasiswa baru, ayo yang mau sholat ke atas semua gini. Gue bingung kan, gue nggak tahu posisinya. Gue nyamperin lah senior gue, Kak, sorry Kak,
kalau mau perginya kemana ya, katanya gitu kan. Kamu kemana aja? Oh, sosok marah-marah gitu tuh. Iya. Kamu nggak dengar? Cewek nih ya? Iya, kamu nggak dengar tadi udah diarahin buat kemana? Sorry kak, tadi lagi ngobrol sama teman baru gitu kan. Itu langsung ayo naik ke lantai 5. Gue bilang, keren juga nih sholatnya di lantai 5. Berarti gede banget dong. Naiklah gue ke lantai 5. Gue naik ke lantai 5, kok sepi banget ya kan. Perasaan temen gue banyak tadi yang bilang mau sholat Jumat. Gue naik ke lantai 5 kan, gue buka lift gitu, kok sepi banget. Ayo sini, ada yang teriak gitu kan. Masuk nih ke salah satu ruangan. Gue buka, teman-teman gue yang Kristen lagi pada ibadah Jumat. Ibadah Jumat. Lagi ada kelas Jumat gitu. Terus gue bingung. Kak, sorry kak, wudunya di mana ya? Loh, wudunya mah sholat Jumat di bawah. Jadi tuh kakak yang sebelumnya ngarahin gue, disangkain gue nonis. Karena mungkin casing gue made in China kali ya. Made in China. Nah, gue diarahin buat ke atas, gue bingung. Wudunya di mana kak? Loh, kamu mau wudu, kamu sholat? Iya kak, saya muslim. Oh itu sholat Jumat di bawah. Wudunya itu tuh yang di tenda itu semua di situ. Gue ke bawah lagi dong cuy. Unik inget banget tuh ya cerita itu. Nempel. Iya, ketawa gitu. Terus pas gue ketemu senior itu, pas gue udah ke kampus segala macem, akhirnya gue kenal banget sama tuh senior. Karena kejadian itu. Ya. Parah sih, lucu banget. Lucu banget. Ketawa banget. Nah itu kan waktu itu tuh mungkin masih banyak lagi kan ya cerita-cerita yang unik gitu. Nah itu banyak banget sih. Satu yang nempel juga unik gitu. Nah gitu. Unik. Nah ini nih Cong, kayak ada buat pesan gak sih kayak ada ke kaum kita nih yang milenial, yang masih anak muda seumuran kita nih, ya buat ya pesan-pesan sedikit dari sang penghafal Al-Quran dan psikologi nih. Apa berarti enggak gelarnya berarti SP apa? Amin, nanti kalau insyaallah kalau dilancarin semuanya S2 gue selesai, insyaallah jadi empati psikolog. Itu amin. Dia tuh. Nah ini juga. Amin insyaallah. Nah ini ada kayak pesan khusus gak sih atau kayak wejangan gitu? Mungkin gini kali ya, kalau gue boleh sharing juga. Dan gue ngomong di sini bukan gue menggambarkan kalau gue terutama udah zero mistake gitu. Enggak juga, tapi lebih ke arah sharing untuk saling ngingetin. Nah, gue beberapa kali, alhamdulillah gue pernah diundang buat ngisi acara motivasi Quran ke anak-anak muda. Gue kayak ada hadis yang bilang tuh khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu udah. Dan di hari kiamat kelak Al-Quran ini sendiri yang bakal ngasih syafaat. Betul. Nah, gue sering ngumpamain ke anak-anak muda zaman sekarang tuh, waktu gue lagi ngisi itu gue bilang, kita misalkan ketinggalan gadget, kayak gadget baru, terus kita ikut nongkrong sama teman-teman tuh kadang kita ngerasa insecure kan? Insecure, iyalah. Gue cuma nyampein ke mereka, ayo kita baca Quran, kita semangat belajar Al-Quran. Nanti di akhirat tuh kita bakal dikasih syafaat sama Al-Quran itu sendiri. Betul. Jadi yang gue sampein ke mereka tuh bahasanya, istilahnya nih kalau sekarang, jangan sampai lu di dunia udah insecure, lu ngerasain insecure lagi di akhirat. Tuh. Waduh, nyesek banget tuh. Istilah kayak double attack gitu ya. Lu udah insecure di dunia, lu insecure lagi di akhirat. Iya. Dan jangan ragu buat belajar agama dan jangan malu buat belajar agama. Karena emang kita bukannya dituntut 100% harus baik ya. Tapi at least ketika lo ngelakuin kesalahan, lo ngelakuin perbuatan salah, lo tahu jalan buat pulang. Yang bahaya lo udah ngelakuin kesalahan, lo nggak tahu jalan balik. Wah, aduh, kasihan banget sih. Iya, nyasar nanti. Itu sih yang gue biasa nyampein ke adik-adik gue juga. Belajar agama karena ya itu sih. Jadi kalau misalkan kayak anak zaman sekarang, kalau misalnya masih susah nih, Cong, maksudnya kayak dia menghafal Al-Quran gitu, ya mungkin seenggaknya dia baca lah ya, dia tadarus gitu ya, walaupun berapa ayat berapa bait gitu, karena kan
sempetin. Alhamdulillah kalau bisa sehari 1 juz baca itu bagus, atau bisa lebih bagus, tapi seenggaknya sempetin lah 1 hari lu, jangan hilang gitu aja tanpa lu buka mushaf gitu. Karena kan dalam satu kalimat aja atau satu huruf aja itu ada kebaikan kan gitu kan. Begitu. Nah, ini jadi buat teman-teman seenggaknya ya dari kita lah Ustaz ini ya kalau misalnya masih susah hafalin ya seenggaknya baca pelan-pelan, baca tipis-tipis. Itu dengan kita susah ngafal, kan kita nyoba lagi kan, terus ngafalin itu jauh lebih baik. Berarti betul. Allah masih pengen dekat sama kita. Nah, itu tuh. Nah, dan ada triknya biar nggak lupa-lupa. Apa tuh? Jangan pernah ngafal. Apa yang lo mau lupain kalau lo nggak pernah ngafal? Jadi kalau lo ngafal, pasti lo bakal ngerasain lupa. Betul. Dan jangan nyerah. Ya. Maksud kuat itu, lo jangan nyerah. Nah, itu kuat sekali tuh ya. Iya, kalau lo nggak mau lupa. Nih kuat. Kalau lo nggak mau lupa. Oh, nggak. Kuatnya gini. Kuatnya gimana nih? Satu cara biar lo nggak pernah lupa. Lo jangan pernah ngafal. Nah, itu cakep. Karena gitu. Apa yang lo mau lupain lo gak pernah ngafal kan? Iya tuh. Gitu. Nah jadi gitu nih teman-teman buat teman subscribe yang Firdaus gitu, dan yang belum masih subscribe nih sekarang juga langsung subscribe, insyaallah next masih ada video-video yang insyaallah bermanfaat. Terus juga ya buat pengalaman dan ya banyak lah pokoknya insyaallah yang nanti kedepannya yang pokoknya jangan lupa di like, komen, subscribe, penting juga. Jangan lupa nyalain loncengnya. Nah itu tuh jadi buat dari kita udah kali cukup nih ya. Udah tuh udah datang tuh kayaknya kan. Beberapa udah datang nih. Udah nih. Oke. Kayaknya gue tadi pakai kacamata kayaknya asik buka dulu nih. Style baru ya kali. Bukan style baru lah. Tadi lagi panas aja gitu. Nah, jadi buat penutup, buat feel hitam selalu nih. Feel hitam. Tadi kan udah quotes kan, jadi udah penutupan. Oh iya nih, Cong. Gue lupa sesuatu nih. Buat tadi sebelum closing harusnya gue adalah sedikit gitu. Biar berkah juga nih buat channel gue. Ya beberapa ayat lah gitu. Waduh. Boleh nih kan teman-teman harus dong. Gitu. Banyak subscriber lo kayaknya ini padahal yang lebih mumpuni. Wih, iya, nggak apa-apa lah. Coba kita pengen tahu gitu seorang dari Chinese Muslim gitu. Chinese Muslim. Ya, coba nih tes kita. Insyaallah buat dakwah ya. Amin. Random aja nih ya. Random aja, apa aja. Tapi ini, selain Al-Fatihah. Oke, tadi mau baca itu gue. Jangan. Yang lain aja. Ini tentang kita ditunjuk sama Allah tuh emang lahir di muka bumi ini untuk jadi seorang pemimpin. Jadi ya layaknya kita berperilaku dan bertindak itu layaknya seorang pemimpin. Karena emang kita udah ditunjuk sama Allah buat jadi pemimpin. Insyaallah nih, semoga kita berdua bisa nanti ke depannya jadi pemimpin ya itu ya. Amin. Pemimpin buat keluarga dan pemimpin buat semuanya gitu. Oke, siap. Duh, jadi ketawa nih. Siap. Ayo, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك
قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Loh, serak nih. Seneng, alhamdulillah. Tadi kita baca surat apa? Al-Baqarah ya? Al-Baqarah. Ayat dari itu 3 ayat tadi. 3 ayat ya. Ayat dikit ya. Iya. Dari 3 ayat 30 ya. Ayat 30, 31, 32. Nah, 30, 31, 32. Nah, alhamdulillah nih buat teman-teman yang ngedukung si Wahid Acong ini buat rekaman. Waduh, rekaman. Rekaman, Masya Allah suaranya merdu banget, asli keren banget. Jadi ala-ala Imam Sudais. Wih, pengen pengen banget lihat Sudais langsung di amin, Mekah. Semoga bisa lah gitu ya. Amin. Dan buat teman-teman yang ngedukung buat Wahid rekaman, nah komen nanti sini ya gitu. Amin. Dan akhir kata dari kita berdua, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.